지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bika Nurisa dengan NIM 161942. Saat ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan yang berjudul dengan strategi, operasi, dan produktivitas. Dalam strategi operasi terdiri dari visi, misi, strategi, dan juga taktik. Visi merupakan pandangan, penglihatan, dan juga gambaran. Sedangkan misi adalah tugas pokok yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan untuk mencapai sebuah visi. Visi juga dapat diartikan sebagai bagaimana perusahaan memberikan pandangan masa depan perusahaan melalui penelitian bisnis yang telah dilakukan. Sedangkan misi adalah tindakannya, bagaimana dan seperti apa perusahaan menjalankan strategi-strategi yang telah ditentukan untuk mencapai sebuah visi. Visi dan misi berkaitan langsung atau dijadikan landasan dasar bagi sebuah bisnis. Selanjutnya ada strategi. Strategi adalah memenangkan penguasaan pada suatu wilayah yang dimaksudkan atau dapat diartikan juga sebagai sebuah aksi atau tindakan atau juga kegiatan perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Ada juga dengan taktik. Taktik adalah suatu cara bagaimana agar persoalan-persoalan yang timbul selama kegiatan dapat teratasi. Taktik juga dapat diartikan sebagai penyusunan siasat atau akal yang diperlukan dalam pelaksanaan strategi yang telah dibuat untuk mewujudkan tujuan perusahaan agar menjadi nyata. Hubungan antara strategi dan taktik cukup berdekatan, namun juga cukup membingungkan. Strategi itu adalah cara atau ide umum yang harus dilakukan oleh perusahaan, sedangkan taktik adalah cara yang lebih spesifik dari strategi. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi. Yang pertama ada perumusan strategi. Perumusan strategi adalah kegiatan untuk mempelajari lingkungan perusahaan baik dari lingkungan dalam maupun dari lingkungan luar. Contoh dari lingkungan dalam adalah di mana perusahaan dapat melihat ancaman dan juga peluang yang akan muncul. Contoh dari ancaman adalah di mana banyaknya perusahaan pesaing yang telah meluas dalam kegiatan promosinya. Sedangkan contoh dari peluang adalah sektor atau bidang yang sedang ditekuni oleh perusahaan sedang menaiki kenaikan yang sangat signifikan. Ada juga dari lingkungan luar, yaitu di mana perusahaan dapat melihat dan juga menyadari kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh dari kekuatannya adalah di mana perusahaan dapat menangani setiap kasus atau permintaan pelanggan secara fleksibel. Sedangkan contoh dari kelemahannya adalah cash flow yang tidak lancar. Untuk melakukan perumusan strategi bisa menggunakan analisa SWOT. Yang kedua ada implementasi strategi. Implementasi strategi adalah kegiatan pendistribusian ke masing-masing departemen perusahaan agar setiap departemen dapat melakukan bagaimana strateginya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada penilaian strategi, yaitu kegiatan penilaian bagi setiap perusahaan untuk melihat apakah pencapaian yang didapat sesuai dengan strategi atau tidak. Selanjutnya ada manfaat strategi bagi perusahaan. Yang pertama dari lingkungan luar, yaitu perubahan konsumen atau pasar, perubahan sosial, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, dan juga perubahan pesaing. Sedangkan dari lingkungan dalam yaitu perubahan produk, perubahan manajemen, perubahan mesin atau peralatan, perubahan pemilik, dan juga perubahan perilaku karyawan. Selanjutnya ada rencana produk untuk menghadapi peluang dan ancaman. Yang pertama ada merubah bentuk produk, merubah kemasan produk, merubah jumlah produk, merubah kualitas produk, dan juga merubah pelayanannya.
Selanjutnya ada produk, biaya, dan juga kecepatan. Tampilan produk, biaya, dan juga kecepatan merupakan 3 cara untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang pertama ada di perbedaan atau different. Dalam persaingan diperlukan keunikan atau perbedaan produk yang akan dijual. Sedangkan yang kedua ada biaya atau cost leadership. Dalam persaingan diperlukan atau harus dilakukan sebisa mungkin menggunakan low cost dengan cara yaitu mengurangi kegiatan pengolahan yang tidak diperlukan atau juga bisa dengan menggunakan peralatan sederhana. Yang ketiga ada kecepatan tanggap atau quick response. Dalam persaingan diperlukan tindakan untuk melihat ancaman atau juga peluang yang akan muncul. Selanjutnya ada strategi dalam operasi. Yang pertama ada rancangan produksi, yaitu seperti apa produk yang akan dijual. Yang kedua ada rancangan kualitas, yaitu kualitas seperti apa yang akan diberikan dalam produk tersebut. Yang ketiga ada rancangan pengolahan, yaitu bagaimana pengolahan dari bahan baku menjadi produk yang akan dijual. Yang keempat ada rancangan lokasi kegiatan, yaitu di mana kegiatan produksi tersebut akan dilaksanakan. Yang kelima ada rancangan tata letak, yaitu salah satu rancangan fasilitas yang akan disediakan untuk kegiatan produksi. Yang keenam ada rancangan tenaga kerja, yaitu berapa jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan dalam kegiatan produksi tersebut. Yang ketujuh ada rantai suplai, yaitu bagaimana perusahaan mempromosikan produknya kepada pelanggan atau menyuplai produknya kepada pelanggan. Yang ke-8 ada rancangan persediaan, yaitu bagaimana perusahaan mampu menjaga ketersediaan bahan baku produk. Yang ke-9 ada rancangan jadwal, yaitu kapan saja kegiatan produksi akan dilaksanakan. Yang ke-10 ada rancangan pemeliharaan, yaitu bagaimana perusahaan melakukan pemeliharaan terhadap mesin atau peralatan produksi. Efektif, efisien, dan produktivitas. Efektif yaitu penekanannya hanya pada pencapaian sasaran tanpa memperhitungkan input. Sedangkan efisien adalah penekanan pencapaian sasaran tetapi melakukan penekanan juga terhadap input seminimal mungkin. Sedangkan yang produktivitas adalah kemampuan sama dengan efisien, yaitu output dibagi juga dengan input. Selanjutnya ada pengukuran produktivitas. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui 3 cara, yaitu yang pertama menaikkan output dengan input tetap. Maksudnya menaikkan jumlah produk atau pendapatan dengan sumber daya yang telah ada. Yang kedua ada menurunkan input dengan output tetap, yaitu mengurangi sumber daya yang digunakan dengan pendapatan atau produk yang sama atau tetap. Yang ketiga ada menaikkan output dengan menurunkan input, menaikkan jumlah produk atau pendapatan dengan menurunkan sumber daya yang digunakan. Ada juga faktor yang menentukan tingkat produktivitas, antara lain yang pertama ada tenaga kerja, yang kedua ada modal, mesin atau peralatan lainnya, yang ketiga ada manajemen, dan yang keempat kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang terakhir ada industri dan operasional. Penciptaan barang dan jasa secara nasional dikelompokkan dalam 3 sektor, antara lain 1. Sektor primer dan ekstraktif. Sektor primer atau ekstraktif adalah industri yang berfokus kepada sumber daya alam dengan kegiatan ekstraktifnya untuk menyediakan bahan baku produksi, contohnya perhutanan, pertambangan, pertanian, dan juga perikanan. Yang kedua ada sektor manufacturing. Sektor industri yang bergerak dalam kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk dengan mesin dan tenaga kerja yang telah disediakan. Contohnya ada pabrik tekstil, pabrik makanan ringan, pabrik motor, pabrik mobil, atau juga pabrik komputer. Yang ketiga ada sektor tertier, yaitu sektor yang bergerak dalam menyediakan jasa, contohnya e-commerce, agen travel, ojek online, atau jasa bersih-bersih rumah.
Di slide terakhir ada diagram operasional. Akan saya jelaskan sedikit. Operasional membutuhkan analisis lingkungan dalam dan juga analisis lingkungan luar sehingga dapat menentukan taktik yang akan dibuat. Dengan taktik yang ada akan menemukan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Sekian presentasi materi perkuliahan yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi atau juga pengucapan yang salah. Mohon dimaklumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.